Kembali di channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi pembatas. Reaksi pembatas ini merupakan reaksi di mana kita sering lakukan, tapi kita tidak sadari. Contohnya seperti halnya membuat kue. Dalam membuat kue mungkin sudah ada takaran-takaran tertentu. Seperti itulah halnya pada kimia. Ketika kita melakukan reaksi, maka ada takaran-takaran tertentu yang menyebabkan reaksi itu bisa membentuk suatu produk. Jadi takaran-takaran tersebut bisa saja menjadi pembatas di sebuah reaksi kimia. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi pembatasnya. Oke, untuk lebih memahaminya kita langsung saja coba membahas satu soal dengan keterangan-keterangan berikut ini. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa reaksi tersebut berlangsung dalam keadaan STP, yaitu keadaan di mana satu mol gas memiliki volume 22,4 liter. Volume nitrogen atau gas N2 sama dengan 6,72 liter. Sehingga mol N2 dapat dihitung menggunakan rumus STP, yaitu liter per 22,4 sama dengan 6,72 per 22,4 sama dengan 0,3 mol. Volume hidrogen atau H2 sama dengan 11,2 liter. Sehingga mol H2 dicari dengan liter per 22,4 sama dengan 0,5 mol. Ya, reaksinya adalah N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ingat bahwa ada yang namanya molekul diatomik seperti gas nitrogen N2, gas hidrogen H2, gas oksigen O2, gas klorin Cl2, gas fluorin F2, bromin Br2, iodin I2. Kita akan bagi 3 konsep cara menggunakan MBS. Tapi kita akan bahas dengan 2 konsep karena soal kita hanya bisa dijawab dengan 2 konsep. Yang pertama adalah konsep di mana kita menggunakan satuan mol dalam MBS. Bisa dilihat pada gambar. Nah, sekarang bagaimana menentukan siapa yang habis bereaksi atau tidak? Kita bisa gunakan trik ini. Bagikan mol mula-mula reaktan dengan koefisien masing-masing, sehingga kita memperoleh hasil sebagai berikut, di mana hasil bagi yang terkecil adalah H2, maka mol H2 lah yang habis bereaksi. Setelah kita mengetahui bahwa H2 adalah reaksi yang habis atau reaksi yang habis, maka keadaan bereaksi pada H2 adalah 0,5 mol. 0,5 mol. Dan pertanyaannya, bagaimana mencari nilai bereaksi N2? Nah, kita bisa gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien seperti gambar berikut ini. Nah, begitu juga lah cara mencari mol bereaksi NH3 sebagai produk. Nah, kita juga menggunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien seperti gambar berikut. Ketika semua mol bereaksi sudah diketahui, maka kita akan memperoleh keadaan sisa di mana pada reaktan atau sebelah kiri tanda panah dikurangi dan produk sebelah kanan tanda panah ditambahkan, sehingga dapatlah hasil sebagai berikut. Mol NH3 yang terbentuk adalah 0,334 mol. Ini merupakan bilangan penggenapan, bukan hasil realnya tetapi sudah dibulatkan.
Maka volume STP-nya kita bisa cari dengan cara mengalihkan 22,4 terhadap molnya, yaitu 7,4816 liter gas NH3 yang terbentuk. Pada konsep kedua, kita menggunakan volume pada MBS. Hal ini hanya berlaku saat keadaan yang sama atau hukum G lusak ataupun keadaan STP. Kita bisa lihat gambar. Cara menentukan reaksi yang habis per reaksi yang habis juga sama, yaitu dengan membagikan volume mula-mula dengan koefisiennya masing-masing. Sehingga hasil bagi yang lebih kecil adalah H2 juga, maka H2 lah gas yang habis bereaksi. Menentukan volume N2 pada saat bereaksi juga menggunakan konsep perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Ini merupakan hukum Gay-Lussac. Maka volume N2 bereaksi itu bisa dicari seperti gambar, dan terdapatlah 3,73 liter volume N2 pada keadaan bereaksi. Begitu juga dengan volume NH3. Volume NH3 juga menggunakan konsep perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, dan dapatlah volume NH3-nya adalah 7,46 liter. Setelah semua volume bereaksi diketahui, maka sisa diperoleh volume N2 adalah 2,99 liter dan volume NH3 yang terbentuk adalah 7,46 liter. Perlu saya tekankan, angka ini merupakan angka pembulatan. Maka volume NH3 yang dihasilkan adalah 7,46 liter dan mol NH3 dapat dicari menggunakan rumus STP, yaitu liter per 22,4 sama dengan 7,46 per 22,4 sama dengan 0,333 mol. Jadi hasil dapat dikatakan sama karena hasil perhitungan merupakan pembulatan. Untuk konsep ketiga, dapat menggunakan molaritas pada MBS jika semua zat dalam reaksi memiliki volume yang sama. Oke, dari penjelasan berikut kita bisa simpulkan bahwasanya produk pada keadaan mula-mula itu belum ada. Seperti halnya kita membuat kue itu awalnya belum ada sebelum kita melaksanakan atau membuat prosedur pembuatan kuenya. Yang kedua, kesimpulannya adalah pembuatan reaksi MBS itu menggunakan 3 konsep satuan. Yang pertama satuan mol, ini pada umumnya ya, karena memang biasanya harus menggunakan mol. Yang kedua menggunakan satuan volume ketika keadaannya keadaan yang sama dan memenuhi hukum Gay-Lussac. Yang ketiga, dia menggunakan molaritas ketika semua zat pada reaksi memiliki volume yang sama. Jadi kesimpulan yang ketiga, reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis. Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang habis dan menjadi patokan yang diketahui saat keadaan bereaksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.